Halo guys, di video kali ini saya mau membahas tentang beda AC antara AC standar, AC low watt, AC inverter, dan AC low volt ya guys. Nah, untuk yang pertama itu AC standar. AC standar itu adalah AC yang apabila kita nyalakan untuk pertama kalinya, maka dia akan memerlukan tenaga yang maksimal, tenaga kelistrikan yang maksimal guys. Itu kenapa biasanya AC standar itu listriknya lebih boros guys. Dan AC standar itu adalah AC dengan listrik yang paling boros dan paling banyak kekurangannya. AC standar jika dinyalakan dan jika kompresor itu menyala, maka dia akan menyedot listrik sebanyak yang dia perlukan dalam diagramnya itu guys. Contohnya di diagram itu sekitar 450 watt atau 2 ampere ya guys ya. Berarti selama kompresor itu menyala dan belum menyentuh angka yang kita setting di remote, itu suhunya yang kita setting di remote, dia akan menyala terus guys. Dia tanpa mengurangi beban listriknya sedikit pun. Itu kenapa AC standar menjadi AC yang sangat boros listrik, walaupun mereka lebih cepat dingin ya guys ya. Dia itu lebih cepat dingin, namun mempunyai harga yang relatif lebih murah gitu. Dan yang kedua nih guys, itu AC low watt. Sebenarnya AC low watt itu nggak berbeda jauh sama AC standar ya guys ya. Bedanya pada saat dia menyala itu ya sama, memerlukan daya yang listrik yang maksimal gitu untuk asupan listrik si AC itu ya. Tetapi daya listrik maksimalnya itu tidak seperti AC standar. Kalau AC standar biasanya kan mencapai 2 ampere ya, ada yang 2,2, ada yang 2,3 ampere gitu ya. Nah, beda AC standar itu paling dia sekitar 1,4 ampere sampai 1,7 ampere aja gitu. Tapi overall sistemnya sama, cuman beda di besaran listriknya aja. Dan biasanya hanya ya turun-turunnya cuma sekitar 20-30% aja sih dibandingkan dengan AC standar, tapi cukup membantu. Dan AC low watt ini biasanya dia itu dingin ya, untuk mendinginkan suatu ruangan itu guys, itu lebih lama dibanding dengan AC standar, walaupun harganya lebih mahal ketimbang AC standar, karena tekanan kompresinya kan berbeda ya guys ya. Jadi dinginnya juga agak lama. Jadi si kompresor itu tekanan untuk mengompresi freon itu agak maksudnya agak ringan, jadi mengompresinya itu agak lama gitu guys. Jadi agak lama juga untuk dinginnya gitu ya. Yang ketiga itu adalah ini guys, ini AC inverter guys. AC inverter itu benar-benar AC yang sekarang ini jadi booming banget ya guys ya. Jadi banyak perbincangan lah, karena emang asupan listriknya, yang konsumsi listriknya itu luar biasa rendah ya, dibandingkan AC standar pada umumnya gitu ya. Ini bisa menghemat listrik itu sampai beban listrik pada AC ya itu sampai 60% guys, sampai 60% gitu. Jadi ini emang listrik, emang AC memang yang sudah hampir sempurna lah ya, karena fitur-fiturnya juga udah lengkap ya, sama seperti LG dual cool inverter gitu ya. Dia tuh udah lengkap, dia memakai mesin penggenjotnya itu 2 ya, jadi lebih ringan dan lebih cepat dia itu. Jadi
lebih cepat untuk mendinginkan karena dia kan ibaratnya pistonnya itu ada dua guys. Untuk mengompresinya itu ada dua di situ. Kalau satu aja pada inverter merek lain yang cuma satu piston aja bisa irit, ini dua guys gitu. Itu bedanya, ini ada dua gitu. Jadi lebih irit lagi dan yang pasti ini lebih cepat dingin gitu. Dan AC sub dengan J-Cool inverternya di situ ada plasma cluster juga ada di situ. Jadi memang AC inverter ini memang cenderung lengkap guys dibandingkan AC-AC yang sebelumnya kita bahas itu. Dan untuk listrik itu pada saat pertama kali kita start, dia akan memerlukan tegangan yang lumayan tinggi guys, mungkin sekitar 3,8 sampai 4 ampere gitu ya, mungkin ya sampai hampir 900 watt gitu ya. Tapi itu mungkin berjalan hanya 1 jam aja, mungkin nggak sampai juga gitu, mungkin sekitar 1 jam lah, kita taruh 1 jam. Misalnya kita tidur dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, dari jam 9 malam sampai jam 10 malam, itu tegangannya listrik gedenya tuh cuma di situ aja. Tapi setelah itu luar biasa banget turunnya. Yang tadinya di diagram itu sekitar 3,8 ampere, itu bisa jadi 1,4, 1,6, 1,7, itu turunnya luar biasa banget gitu. Dan ini emang lagi laris-larisnya di pasaran ya guys ya, karena ya di zaman yang susah ini mungkin mereka berpikir lebih baik gue keluar uang lebih pertama gitu ketimbang gue bayar listriknya tuh mahal gitu. Bayar listrik kan tiap bulan tuh tanpa henti ya gitu. Jadi mereka ya karena emang harganya juga ya mungkin cuma beda 1 jutaan kali ya, sekitar segitulah. Dan ini benar-benar recommended banget buat kalian yang memasang AC guys ya, jenis inverter. Ini antara LG dan Daikin itu lagi kejar-kejaran untuk memaksimalkan pasar gitu guys ya. LG dengan dual inverternya yang bisa turun sampai 60% listrik gitu kan, beban listrik. Daikin dengan saving energinya yang sebenarnya luar biasa juga gitu loh. Dengan mesin yang luar biasa dia bisa menghasilkan AC yang luar biasa gitu. Oke, yang ketiga ini adalah AC low volt. Sebenarnya AC low volt itu nggak ada bedanya dengan AC low watt ya. Bukan yang nggak ada bedanya, hanya sedikit perbedaan nih dengan AC low watt ya. AC low watt itu wattnya membutuhkan daya yang agak irit dari AC standar, namun dia harus memiliki tegangan yang sampai 220 volt gitu ya. Ya minimal di atas 200 lah dia baru bisa ngangkat. Tapi kalau AC low volt ini mungkin dia sedikit lebih besar ya, sekitar 380 sampai 390 watt gitu ya. Biasanya AC daya terendah yang dia butuhkan ya. Tapi dia bisa mencapai 170 voltase, 170 volt. Yang pada AC biasa itu kan harus memerlukan 220, tapi AC low volt ini walaupun tegangan atau voltase di rumah kalian itu rendahnya sampai 170, dia bisa maksimal untuk mengkompresi freon itu. Jadi kompresornya tuh bisa benar-benar maksimal mengkompresinya tuh. Jadi nggak ada kekhawatiran. Biasanya kan kalau misalnya tegangan rendah kita pakai AC biasa itu kan takut nggak mengkompresi dengan baik, mesinnya nggak nyala. Tapi kalau dia dapat mengkompresi dengan baik dan dinginnya pun sempurna gitu. Jadi ini recommended buat rumah kalian atau listrik kalian atau daerah kalian yang memiliki tegangan atau voltase rendah. Kalian bisa pakai AC jenis low volt ini. Oke guys, sampai di sini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.